Kalau ini kan output dari fotografi ini kan dijual lah istilahnya. Ini apakah ada kode etik sendiri daripada fotografer masalah edit dan sebagainya itu? Oh iya, jelas ada. Bisa dijelaskan sedikit Nah, seperti apa? misalnya kalau kita bermain foto stok komersial, saya salah satu foto stoker juga ya yang bermain jual foto. Nah, biasanya kalau kita mau foto, karyanya wajib orisinil, harus punya pribadi. Oke. Jangan orang lain punya, kita ambil kita jual. Nah, itu mahal itu, dendanya itu ratusan juta. Oh, ada juga ya? Ada hak seperti cipta, itu. ya. Hak cipta ya. Jadi yang paling pertama itu ya pastikan kalau kita mau mengkomersilkan karya kita itu punya pribadi, atau kalau mau pakai orang lain punya, kita minta izin, bikin perjanjian, model rilisnya. Contoh Mario yang foto, saya butuh ini untuk jual ke agent luar karena saya akan telepon dia, bro, kita dapat tawaran ini, harganya segini, boleh ndak kita nanti bicarakan fee-nya berapa. Itu wajib, itu dari segi tata krama ya, karena kalau tidak, banyak kasus itu dituntut dan luar biasa besar. Dendanya. Contoh mungkin pernah ingat yang di Tangkoko itu yang Yaki senyum itu, maka kan Ada itu. Selfie monkey. ya selfie monkey sampai Wikipedia ya kalau tidak salah. Yang menang fotografernya. Karena fotografernya yang punya hak tersebut. Iya, betul. Dia yang mengatur kamera, yang mengatur adegannya. Nah, jadi jangan main-main dengan hak cipta seseorang. Betul, iya. Terutama dalam bidang foto, karena kita tidak pernah tahu seberapa besar effort yang dikeluarkan seorang fotografer untuk dapatkan karya tersebut. Betul, bisa jadi dia menunggu selama berhari-hari cuma untuk menunggu momen tersebut. Betul sekali. Kalau kita nonton YouTube luar negeri ya, adalah fotografer, mereka itu sampai berbulan-bulan di hutan liar. Nah, itu berlaku untuk semua jenis genre foto. Nah, yang kedua tentang editing ya. Editing ya. Nah, yang paling pertama, apalagi sekarang AI ya, bahaya sekali AI ini ya, untuk manipulasi. Nah, jadi kalau di dunia fotografer sendiri itu bergantung konteks juga ya, tapi kalau misalnya kita bicara pariwisata, ya kita jangan sampai kita merubah atau menambah objek di dalam foto tersebut. Sehingga terlihat misalnya di Pulisan, kita tahu Pulisan bukitnya datar ya. Lah, kenapa sudah ada gunung di belakangnya? Nah, itu kan sudah termasuk manipulasi. Ya, jadi editing yang dimaksud adalah editing standar, hanya sebatas crop dan saturasi dan kontras. Hanya itu saja. Jadi tidak boleh bikin yang aneh-aneh. Tidak boleh menambahkan. Ya, nanti itu sudah bukan masuk ke foto, sudah ya istilahnya digital imaging ya. Sudah editing itu, tidak alami lagi. Baik.